Oke. Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua kan? Nah, hari ini gue mau review sebuah trailer yang udah muncul beberapa waktu yang lalu, yang berjudul Monster Hunter. Filmnya ini diangkat dari adaptasi video game yang juga berjudul Monster Hunter. Film ini bergenre military science fiction fantasy, dan diproduksi oleh Sony Pictures, Tencent Pictures, dan juga Toho. Nama-nama beken pun bakal menghiasi film ini, seperti Milla Jovovich yang sangat terkenal dengan penampilannya di film Resident Evil. Ada juga aktor sekaligus praktisi bela diri asal Thailand yaitu Tony Jaa, serta beberapa nama lainnya seperti Tip Harris, Megan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Aoyong, dan juga Ron Perlman. Trailer filmnya sendiri hanya berdurasi sekitar 2 menit, tapi di dalam 2 menit tersebut menyuguhkan beberapa adegan yang menurut gua luar biasa epic. Dan gua akan breakdown satu persatu berdasarkan sinopsis dan juga apa yang terjadi di film itu sebenarnya. Sebelum lanjut, intro dulu biar nggak ngantuk. Di awal-awal trailer, kita diperlihatkan dengan penampakan sekumpulan pasukan di padang gurun. Pasukan itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Artemis. Kedatangan mereka ke tempat ini adalah untuk melakukan misi pencarian dari teman-teman mereka yang mungkin dikabarkan menghilang dari tempat itu. Pada adegan awal, kita bisa mendengarkan suara seseorang yang sedang menjerit ketakutan yang menandakan kalau ada sesuatu hal yang menyerang mereka. Kemudian mereka tiba di tempat yang dipenuhi suatu simbol yang terlihat kuno di beberapa batu yang mereka lewati. Dan mereka pun menemukan jejak dari kendaraan tim yang sedang mereka cari. Dan dari tanda-tanda itu terlihat jejak mereka pun menghilang entah kemana. Dan secara tiba-tiba badai pasir yang aneh datang menghampiri mereka. Badai pasir itu pun secara tidak terduga membawa si Artemis dan juga unit pasukannya ke sebuah tempat, atau mungkin sebuah dunia yang berbeda. Para prajurit kemudian menjadi terkejut, di mana mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada di lingkungan yang tidak dikenal. Mereka dikagetkan dengan kemunculan sesosok monster yang dikenal sebagai Black Diablos. Di dalam game Monster Hunter itu sendiri, Diablos adalah sosok monster teritorial yang sangat agresif. Nah, sosok yang muncul ini adalah monster berkelamin betina, yang dikenal sebagai Black Diablo. Warna hitam yang ada di tubuhnya menandakan kalau monster ini lagi dalam masa kawin, yang menjadikannya 2 kali lebih agresif daripada monster Diablos pada umumnya. Dan akhirnya, para pasukan ini mengetahui kalau ternyata dunia ini adalah rumah berbagai kumpulan monster yang sangat besar dan menakutkan. Beberapa monster lain juga muncul di trailer ini, diantaranya adalah Nerskila. Monster ini merupakan laba-laba hitam besar yang biasanya bersembunyi di balik bebatuan atau goa. Nerskila sendiri pertama kali diperkenalkan di game keempat dari Monster Hunter. Terus ada juga Gore Mangala. Di video gamenya, makhluk ini bisa mempengaruhi monster lain untuk menyerang dengan virus yang ada di dalam tubuhnya. Virus ini akan membuat para monster berubah menjadi sangat agresif. Dalam pertempuran putus asa mereka untuk bertahan hidup dan juga pergi meninggalkan tempat itu dengan selamat, Artemis dan unitnya bertemu dengan seorang pemburu yang misterius yang diperankan oleh si Tony Jaa. Dengan keterampilan uniknya, memungkinkan dia untuk tetap hidup melawan para makhluk-makhluk buas tersebut. Di sini tuh monster-monsternya kebal gitu cuy, sama persenjataan modern mereka. Namun ada sebuah momen yang memperlihatkan si Milla Jovovich ini menggunakan sebuah pedang kembar melawan salah satu monster di film itu. Twin Blade itu sendiri adalah kategori senjata di Monster Hunter World. Seperti semua senjata pada umumnya di dalam gamenya, di mana setiap senjata memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Gua nggak tahu dari mana si Milla ini mendapatkan pedang kembar itu. Tapi menurut gua mungkin ada hubungannya dengan si pemburu yang diperankan sama si Tony Jaa tersebut. Pertemuan antara Artemis dan si pemburu nggak akan berlangsung semulus kelihatannya. Film ini nggak akan seru kalau nggak ada intrik di antara para manusianya sendiri, di mana mereka harus membangun kepercayaan satu sama lain. Karena untuk menghadapi bahaya yang begitu besar yang bisa mengancam untuk menghancurkan dunia mereka, para pejuang pemberani ini nantinya harus menggabungkan kemampuan unik yang mereka miliki untuk bersatu dalam pertarungan pamungkas. Kemudian scene terakhir memperlihatkan seekor monster yang secara tiba-tiba menyerang dan merusak kapal militer Amerika Serikat dan menjatuhkannya. Kalau dilihat dari bentuknya, monster ini adalah monster yang sama yang dihadapi si Artemis ini di sebuah adegan menggunakan Twin Blade, yang bisa gue bilang itu adalah pertarungan pertama mereka.
Setelah pertarungan itu, mereka akhirnya berhasil keluar dari dunianya para monster tadi, dan mungkin hanya menyisakan si Artemis ini yang selamat. Dengan menaiki sebuah kapal militer yang menjemputnya, dan secara tiba-tiba diserang oleh monster yang sama, yang artinya si monster ini juga berhasil menyeberang ke dunianya si Artemis. Karena pada adegan awal-awal tadi, nggak ada penampakan pesawat militer, yang ada hanya mobil lapis baja. Hal itu juga diperkuat dengan ekspresi si Artemis sendiri ketika bertemu dengan monster tersebut, yang terlihat tidak terkejut sama sekali, dan bahkan dia terlihat bersiap-siap menggunakan senjata yang ada di tangannya, yang menurut gua itu adalah pedang kembar yang dia gunakan di adegan sebelumnya. Nah, untuk monster naga ini sendiri bernama Rathalos, yang berjenis kelamin jantan. Kalau yang jantan bernama Rathalos, yang betina bernama Retian. Khusus si Rathalos sendiri, monster ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada Rathalos yang biasanya ada di game Monster Hunter. Rathalos sendiri sudah sejak lama menjadi maskot di game Monster Hunter itu sendiri. Jadi, secara kesimpulan, film ini menceritakan sekelompok prajurit Amerika yang sedang melaksanakan misi pencarian. Tapi secara tiba-tiba, mereka terjebak di dalam sebuah dunia yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk mengerikan. Dari situ, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup, dan juga sambil menemukan jalan mereka kembali ke dunia mereka yang semula. Film ini sendiri rencananya akan tayang di Indonesia pada bulan Desember tahun ini. Gue sih pengennya film ini memiliki lebih banyak adegan-adegan yang mendebarkan serta adegan action yang bikin gue terkagum-kagum, daripada gue harus disuruh mikir untuk menyelesaikan teka-teki di dalam filmnya. Secara overall, film ini harusnya bisa menjadi salah satu film monster terbaik. Harusnya ya. Tapi kita lihat aja seperti apa filmnya nanti setelah dirilis. So, itu aja review singkat trailer film Monster Hunter dari gua. Semoga kalian suka ya. Gua admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.